Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat yang kita sadari maupun banyak nikmat yang kita lupakan. Sholawat serta salam semoga dapat terus kita haturkan dan persembahkan kepada pemimpin, panutan, pembimbing dan penyelamat kita semua dunia hingga jannah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, sahabat dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kemudian. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita ngobrol santai saja, mudah-mudahan barokah. Di sini banyak orang-orang yang saya yakin dicintai Allah Ta'ala, dicintai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita di tempat ini orang-orang yang tinggalnya dicintai oleh Allah dan dicintai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rumah di perjalanan itu yang terbetik di hati saya cuma satu kata, satu kalimat. Amanat guru saya Habib Anis dulu, kalau mau ceramah yang ada di hati, kalau nggak ada nggak usah ceramah. Ya. Kalau nggak ada nggak usah ceramah. Jadi enak buat saya, ringan gitu, nggak jadi beban. Di hati cuma satu kata, birrul walidain. Birrul walidain. Berbakti pada orang tua, ayah maupun ibu. Tidak ada jalan yang lebih menyelamatkan seseorang dari azabnya Allah Ta'ala dunia sampai neraka seperti berbakti kepada kedua orang tua. Dan tidak mungkin ada seseorang jadi walinya Allah Ta'ala. Wali Allah itu artinya diurus sama Allah. Ya, diurus sama Allah secara khusus dengan penuh cinta, diberi kedudukan yang istimewa. Enggak ada seseorang jadi wali Allah kalau ada sedikit pun adab yang salah pada kedua orang tua. Makanya kalau ditanya para habaib itu kalau ditanya jalanmu apa? Qadaman ala qadamin, setapak demi setapak mengikuti ayahku, mengikuti kakekku, mengikuti leluhurku. Tidak ada yang mengatakan ini jalan saya. Enggak, saya mengikuti jalan orang-orang sebelum saya. Yang dibanggakan adalah orang tuanya. Dan ini sudah Allah Ta'ala ceritakan bagaimana dahulu para nabi dan rasul. Saya mencoba mengutip ya, ayat Al-Quran, mudah-mudahan barokah buat kita semua. Nabi Yusuf alaihissalam ketika difitnah kemudian masuk dalam penjara di masa kerajaan Nabi Yusuf tinggal di Mesir. Di dalam sana beliau berdakwah. Yang beliau sampaikan apa? Membanggakan leluhurnya, membanggakan leluhurnya, membanggakan ayahnya, membanggakan kakeknya yang saleh, anbiya wal mursalin. Di surat Yusuf ayat 38 Allah mewahyukan wattaba'tum millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Aku mengikuti agamanya ayah-ayahku Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Ini namanya anak yang soleh. Anak yang soleh memang harus membanggakan ayahnya.
Anak yang soleh harus membanggakan kakeknya, tapi dengan kalimat aku mengikuti apa yang diajarkan oleh orang-orang tuaku. Inilah jalan yang tercepat untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sayangnya jalan yang mudah ini sering diabaikan oleh orang. Ada orang lebih suka buat jalan sendiri, mengandalkan pola pikirnya sendiri, mengandalkan kehebatannya sendiri, memandang remeh jalan orang tuanya. Kadang amalan orang tuanya dianggap remeh-temeh. Baca maulid, amalan orang tuanya dianggap remeh-temeh. Rotibul haddad, rotibul atos, maghrib sampai isya. Kadang amalan orang tuanya dianggap kecil. Wirdul latif di pagi hari dan sore hari. Kadang amalan orang tuanya dipandang kurang berarti. Setiap hari Jumat ziarah ke makam orang tuanya. Selebihnya sepertinya orang tuanya biasa-biasa saja. Jangan salah, siapa yang mengikuti orang tuanya, siapa mengikuti orang tuanya dengan amalan yang sama, kalau orang tuanya itu wali besar, cucunya biasa-biasa saja. Orang tuanya tahajud 1000 rakaat seperti kami, cucu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Para habaib ini kan cucunya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat sunnahnya satu hari 1000 rakaat. 1000 rakaat. Kita tahu secara zahir yang bisa mengikuti diantaranya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi yang lain jumlah 1000 rakaat itu kita tidak mendengar. Kita mendengar Habib Fulan makamnya tinggi, 2 rakaat khatam Al-Quran, 1 rakaat khatam Al-Quran. Tapi yang 1000 rakaat Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu. Lah kalau kita ini yang biasa-biasa saja, ba'diyah, qabliyah, lepas. 2 rakaat salat sunnah fajar hilang. Duha rakaatain enggak dikerjakan, apalagi salat sunnah di luar yang rawatib 1000 rakaat. Masya Allah, maqam azim, pangkat yang tinggi. Tapi buat anak cucu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu ta'ala anhu, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Kalau memang nggak bisa jadi seperti leluhurnya, nggak bisa jadi seperti orang-orang tuanya, cintai mereka. Seperti kata Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, uhibbus salihina walastu minhum. Saya ini cinta orang-orang yang baik, saya cinta orang-orang yang ahli sholat, saya cinta orang-orang yang berakhlak mulia, saya cinta orang-orang yang gemar berdakwah, saya cinta orang-orang yang suka cari ilmu, saya cinta orang-orang yang murah senyum, saya cinta orang yang bekti sama orang tua, orang soleh dengan segala maknanya. Walastu minhum. Imam Syafi'i mengatakan, lastu minhum, aku bukan dari kelompok mereka, aku bukan orang soleh. Imam Syafi'i rahimahullah. Yang kita tahu kalau bulan suci Ramadan itu sholatnya di siang hari khatam Al-Quran, di malam hari khatam Al-Quran. Itu di bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i dengan segenap ilmunya yang diikuti oleh umat Islam di seluruh penjuru dunia sampai sekarang, beliau mengatakan, aku belum masuk dalam kelompok orang soleh. La'alli an anala bihimus syafa'ah. Harapanku cuma satu, semoga berkat cinta nanti mereka nolong aku. Nanti mereka nolong aku. Nah, apakah ada dalilnya dalam Al-Quran? Orang yang mengikuti leluhurnya, orang yang mau menempuh jalan leluhurnya, meskipun amalannya belum sama dengan mereka semua, akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Yang pertama, dalam surat Al-Kahf ayat 82. Surat Al-Kahfi ayat 82. Ini pemirsa dimanapun antum berada, karena majelis ini saya tadi nanya disiarkan langsung enggak? Ya, Sunsal siarkan langsung, Datuk Kalampian siarkan langsung, saya lihat berapa channel siarkan langsung. Ini pemirsa dimanapun antum berada, ya mudah-mudahan barokah itu ya, mudah-mudahan barokah. Di surat Al-Kahfi kita masih ingat Nabi Khidir alaihi salam atau Waliullah Khidir alaihi salam. Terserah pendapat mana yang antum anut, beliau wali atau nabi, dua-duanya mulia. Dua-duanya mulia, begitulah khilaf para ulama. Nabi Allah Khidir alaihi salam bersama Nabi Musa alaihi salam
dalam keadaan lapar yang luar biasa, kalau tidak makan nyawanya terancam. Maka hukumnya meminta saat itu menjadi wajib. Hukumnya meminta saat itu jadi wajib. Karena kalau nggak minta, maka nggak makan, makan mati. Membela nyawa, mempertahankan nyawa, memperjuangkan nyawa, hukumnya wajib. Maka dua nabi mohon maaf, ketuk pintu minta makan, tok tok. Nggak dikasih, pindah pintu yang lain minta makan, nggak dikasih. Satu desa ternyata Qaryah Bukhala, desanya orang-orang bakhil. Subhanallah, ada komplek bakhil itu ya, komplek bakhil ya, terkumpulkan jadi satu. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di komplek kita nggak ada yang bakhil. Di majelis kita insya Allah yakin nggak ada yang bakhil. Di sekitar kita nggak ada orang pelit. Dua nabi datang minta makan, nggak ada yang kasih. Ada satu rumah temboknya mau roboh dalam keadaan lapar yang membahayakan nyawa. Nabi Khidir alaihissalam ngomong kepada Nabi Musa alaihissalam, yuk kita bangun rumah ini. Bayangkan lapar mau mati diajak bangun rumah. Nabi Musa protes. Kita minta makan gak dikasih, ngapain kita bangun rumahnya? Singkat cerita kemudian dijawab, ya di akhir perjalanan, rumah ini milik dua anak yatim, kana abuhuma sholihah, milik dua anak yatim, kana abuhuma sholihah. Tidak dikatakan abuhuma sholihun, tapi ada kana, bukan abuhuma solihun. Nggak dikatakan ayah keduanya soleh, tapi ada kana. Kana ini untuk menunjukkan bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan datoknya, bukan ayahnya datoknya yang soleh, martabah soleh benar, bukan. Ayahnya mungkin biasa-biasa saja, kakeknya biasa-biasa saja, datoknya biasa-biasa saja, tetapi leluhurnya yang ketujuh, fulan bin fulan bin fulan bin fulan bin fulan, yang ketujuh yang soleh, kana abuhuma sholihah. Dua anak yatim ini dulu punya orang tua yang soleh. Yang mana? Ternyata yang dipandang soleh orang tua yang ketujuh, nasab yang ketujuh, berkahnya sampai kepada anaknya yang belum amal soleh. Yatim belum beramal, belum berbuat, sudah dapat barokah dari leluhurnya. Makanya hati-hati kepada anak keturunannya orang-orang soleh yang masih kecil. Jangan dianggap nggak dapat sesuatu dari leluhurnya. Al-Quran jelas menunjukkan dua nabi diutus khusus jadi kuli bangunan. Mohon maaf, saya pakai bahasa yang agak kasar, kuli bangunan. Nabi Musa tiba-tiba ya dari nabi rasul kalimullah diajak jadi kuli bangunan, ambil batu bata, lepoh. Tapi siapa ini yang nyuruh? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah nyuruh dua nabinya? Karena ini rumahnya waliullah, di dalamnya ada cucunya waliullah yang harus dijaga. Itu sesuatu yang Allah titipkan di sana. Allah kirim dua nabi dan rasul. Pesan dari ayat tersebut adalah, yuk kita jadi Nabi Musa dan Nabi Khidir. Yuk kita bantu anak cucunya orang-orang soleh. Yuk kita berteman dengan anak cucunya orang soleh. Yuk kita ikut membangun rumah yang di dalamnya ada anak cucunya orang soleh. Kalau kita pengen dimasukkan dalam kelompok Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam. Berikutnya, ini tadi yang belum amal soleh ya, masih yatim, berarti belum balik. Karena kalau udah balik namanya nggak yatim lagi, masih kecil, belum kena dosa. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada orang-orang yang beriman yang sudah masuk surga. Insyaallah Syekh Kasful Anwar berserta luhurnya saya yakin min ahlil jannah insyaallah. Amin. Dan saya yakin insyaallah leluhur kita semua min ahlil jannah.
Ya kalau enggak beliau-beliau yang min ahlul jannah, terus yang modelnya seperti apa yang ahlul jannah? Ya kalau yang begini-begini bukan ahlul jannah, tuh ahlul jannah modelnya seperti apa kira-kira ya? Yang model begini nih ahlul jannah, husnudzon sama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam surat At-Tur ayat 21 Allah mewahyukan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ayat ini jelas sekali. Kadang-kadang memang enggak dibahas. Kadang-kadang dilewati. Kadang-kadang enggak mau diperdengarkan, enggak mau diperdengarkan. Ini kalamullah, ini Al-Qur'an. Kalau orang nanya, mana dalilnya, mana Al-Qur'annya, mana hadisnya? Ini semua yang saya sampaikan tadi kalamullah Al-Qur'an dengan terjemahan yang bisa disimak dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman, dan kemudian anak cucu mereka mengikuti dengan iman yang sama. Saya pernah mendengar dalam tafsir, mendengar keterangan yang disampaikan almarhum Habib Anis, biiman ini artinya iman dan amal soleh. Karena alladzina amanu wa amilus solihat, orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya leluhurnya orang-orang yang besar, wali-wali, ahli amal, ahli ilmu, anak cucunya mengikuti dengan keimanan yang sama, akidahnya sama, cara beramalnya sama, tapi kualitasnya berbeda. Sayyidina Ali Zain Abidin 1000 rakaat, Novel bin Muhammad Al-Idrus mungkin cuman Qobliyah, mungkin cuman Ba'diyah, mungkin dia mulai cuman 2 rakaat, mungkin 2 rakaat setahun sekali. Yang agak rutin Ramadan sholat tarawih, Ramadan sholat tarawih. Tapi biiman, saya beramal soleh, ngikuti leluhur saya semaksimal yang saya mampu, hadir majelis seperti ini, baca maulid seperti ini, cari ilmu ta'allum wa ta'lim seperti ini, saya ikuti leluhur saya. Nanti nasib saya bagaimana? Jangan khawatir, jangan khawatir. Kenapa? Jaminan bukan dari siapa-siapa, dari pencipta kita semua. Jaminan bukan dari Nabi dan dari Rasul, jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam ayat tersebut, alhaqna bihim dzurriyyatahum, alhaqna bihim, bukan lahiqat bihim dzurriyyatuhum, bukan anak cucu mereka akan menyusul mereka. Kalau anak cucu mereka akan menyusul mereka, dibutuhkan amal yang sama. Kalau anak cucu mereka akan menyusul mereka, dibutuhkan kesolihan yang sama. Kalau anak cucu mereka akan menyusul mereka, dibutuhkan pahala yang sama. Contoh, saya naik mobil lewat tol Bangil menuju Surabaya, mobilnya beda. Saya naik mobil yang batas speed maksimalnya cuma 200. Kemudian Pak polisi naik mobil yang speed maksimalnya 260 dan pakai forerunner, pakai pengawalan. Mohon maaf, kira-kira saya kalau mau nyusul itu mudah atau susah? Mudah atau susah? Enggak mudah. Pasuruan, Bangil, Surabaya, macet jalannya. Jalannya macet, padat. Kalau dikawal, polisi dikawal mobil pengawalan, walaupun kecepatannya standar 80 km per jam, nggak ada hambatan, bebas hambatan. Apalagi kita nggak ada yang ngawal, jalannya cuma 20. Apalagi mobil kita harganya beda jauh, bekas 20 juta. Yang satu baru harga 2M. Gimana mau nyusul? Nggak kekejar. Antum, saya, sehebat apapun, nggak akan bisa mengejar makamnya para aulia. Gak bisa. Sehebat apapun, kalau kita amal mereka dapat pahala yang sama kok. Wong kita ini terinspirasi oleh mereka, jadi pahala mereka naik terus, kita susul, nggak bisa. Makanya jangan sok merasa hebat. Aku punya amal, aku begini. Siapa kamu?
Kita ini bukan siapa-siapa, enggak bisa apa-apa. Makanya dalam Al-Quran Allah jelas menyatakan al-haqna bihim, kami yang meletakkan mereka di tempat yang sama. Diangkat sama Allah. Sebetulnya enggak pantas angkat, taruh tempat yang sama. Kenapa diangkat di tempat yang sama? Anak soleh mau ngikuti jejak orang tuanya soleh, dan Allah udah janji kepada orang-orang yang beriman di surga minta apapun dikasih, dan orang-orang yang beriman di surga nggak minta apa-apa. Nomor satu minta kumpul sama keluarganya, kumpul sama anak cucunya, kumpul dengan pasangan hidupnya, kumpul dengan orang-orang yang dicintainya. Maka disyaratkan imannya sama-sama muslim, sama-sama beriman, juga mau mengikuti amal yang sama, akidah yang sama, meskipun jauh sama Allah, disusulkan. Caranya bagaimana? Jangan nanya, yang nyusulkan Allah. Kalau saya tanya, ya udah kamu nggak usah naik mobilmu, turun dari mobil, terus gimana? Saya angkut naik helikopter, selesai. Itu kalau saya ngejar foreigner tadi begitu. Tapi kalau urusan makom jannah akhirat, kami susulkan. Siapa yang nyusulkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ikhwani rahimakumullah, ini birrul walidain, bekti sama orang tua. Modalnya nggak seberapa, dapatnya luar biasa. Kita melihat bagaimana perhatian orang-orang soleh kepada anak keturunan, dan bagaimana orang-orang soleh bangga dengan leluhurnya. Tadi di Al-Quran Nabi Yusuf, kalau di hadis kita lihat Nabi kita Muhammad SAW bangga dengan kakeknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Aku adalah wujud doa kakekku Ibrahim, dan Rasul menyebutnya Abi Ibrahim, ayahku, karena nggak mau ada jarak. Makanya kadang-kadang ab itu artinya ayah, ab itu artinya paman, ab itu artinya kakek yang kesekian. Nabi Ibrahim disebut Abi Ibrahim. Sungguhnya aku hasil doa dari ayahku Ibrahim. Rasulullah SAW merendahkan diri, membanggakan leluhurnya. Merendahkan diri beliau, membanggakan leluhurnya. Itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aneh kalau ada orang zaman sekarang mengatakan jangan bangga-banggakan leluhurmu, jangan bangga-banggakan leluhurmu. Kemudian mengutip ayat-ayat tentang orang-orang kafir yang membanggakan leluhurnya. Ayat itu untuk orang kafir, makanya sama Allah nggak boleh. Jangan banggakan leluhur-leluhur yang nggak beriman sama Allah Ta'ala. Tapi kalau leluhur yang beriman, leluhur yang bertakwa, bukan cuma diperintahkan, dicontohkan langsung oleh para anbiya wal mursalin. Dua contoh yang saya sampaikan tadi, insya Allah sudah cukup. Ikhwani rahimakumullah. Berikutnya, nah ini yang menjadi perhatiannya orang-orang tua dulu tuh sama keluarganya apa? Coba kita lihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu ketika mau dibakar sama Namrud, disuruh minta selamat, gak mau. Sampai malaikat Jibril, semua udah datang biar kamu selamat, mau nolong, Nabi Ibrahim nolak. Ilmuhu bihali kafani an suali. Betul ya? Tapi kalau urusan anak kok nggak ngomong begitu ya? Urusan anak request, minta khusus, pesan khusus, pre-order. Rabbi habli minas salihin. Sepanjang jalan, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dijawab sama Allah, karena minta dikasih. Fabasyarnahu, kami beri kabar gembira dengan anak yang halim. Langsung dapat? Enggak. Tapi udah dikasih tahu, kamu nanti punya anak, anaknya halim. Langsung dapat? Enggak. Sampai harus nikah lagi. Ya nikah lagi. Punya anak Nabi Ismail alaihissalam. Setelah itu punya anak lagi dari istrinya yang pertama. Ternyata anak-anaknya anak-anak yang luar biasa. Dari Nabi Ismail berkat doa Rabbi habli minas salihin sampai kepada yang paling soleh, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini doanya. Kemudian orang-orang yang dimasukkan surga oleh Allah Ta'ala, bagaimana itu perhatiannya pada keluarganya dan anak cucunya yang dimasukkan surga. Ini kisah orang-orang yang dimasukkan surga.
karena amalannya sederhana. Di antara amalannya tidak lupa membaca doa berikut ini. Walladzina yaqulun, dan orang-orang yang berkata, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minta pasangan hidup, anak keturunan yang kalau dipandang matanya nggak mau pindah kemana-mana. Itu hati qurratu a'yun, penyejuk hati. Penyejuk hati bagaimana? Mata kalau memandangnya nggak ingin lihat yang lain, karena senangnya luar biasa, nggak mau pindah, nggak mau lihat yang lain. Itu salah satu makna qurratul a'yun. Matanya jadi dingin, nggak panas. Karena mata itu bisa panas, mata bisa dingin. Air mata bahagia itu sederas apapun dingin. Air mata sedih sedikit apapun panas. Sedikit apapun panas. Subhanallah azza wa jalla. Ini termasuk hikmah keajaiban ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran bilang qurratul a'yun. Kalau dipandang sejuk, gak pengen pindah kemana-mana. Mintanya itu. Mintanya itu. Maka kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meletakkan Nabi Ismail alaihissalam dan juga meletakkan istri beliau tercinta di Mekah Al-Mukarramah yang saat itu belum ada siapa-siapa, belum ada air, belum ada kehidupan, belum ada tumbuhan, belum ada manusia selain 3 manusia ini, Nabi Ibrahim, istrinya, dan Nabi Ismail yang masih bayi alaihimussalatu wassalam. Apa yang terjadi? Ditinggal terus pergi. Apa Nabi Ibrahim pergi begitu saja? Enggak. Cari tempat yang enggak dilihat anak istrinya. Karena doa untuk yang dicintai tanpa pengetahuannya itu lebih dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim walaupun Nabi, walaupun Khalilullah, tetap menggunakan cara-cara agar doanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau naik ke atas bukit, naik ke atas gunung. Di situ beliau melihat ke arah Ka'bah. Di situ menjadi salah satu dalil kalau memungkinkan maka kita disunahkan berdoa arahnya ke kiblat. Kalau memang kondisinya memungkinkan. Nabi Ibrahim kemudian angkat tangan dengan 2 telapak tangan yang mulia, diangkat tangannya. Setelah itu beliau berdoa, Rabbana inni askantu. Menarik sekali. Doa sendiri kok ngomongnya Rabbana inni askantu. Padahal seorang sendiri, duhai Tuhan kami, kok bukan Rabbi ini? Kenapa enggak Rabbi ini? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam menghadirkan istrinya, anaknya, keluarganya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesendirian, tidak pernah melupakan anggota keluarganya. Di hatinya dihadirkan di hadapan Allah. Rabbana, duhai Tuhan kami, Tuhan saya, Tuhan istri saya yang saya tinggal di Mekah, Tuhan istri saya yang tinggal di Syam, Tuhan anak saya yang saya tinggal di Mekah, Tuhan keturunan saya. Rabbana inni, sungguh aku askantu min dzurriyyati, aku yang meletakkan sebagian dari anak keturunanku. Padahal yang nyuruh Allah, Allah yang suruh letakkan di situ. Tapi ini urusannya nggak enak, ninggal anak istri di tempat yang nggak mungkin bisa hidup menurut logika manusia, maka tidak dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tanggung jawabnya, tanggung jawab ini aku, gentleman, nggak dinisbatkan pada Allah ta'ala. Kalau kita dikit-dikit ngomong sama orang lain, wah kita lagi diuji sama Allah, Allah lagi kita beri kita musibah, Allah lagi menghambat rezeki kita, Allah begini, Allah begini, Allah begini, semua yang nggak enak kita ngomong Allah, 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 Allah. Tapi untuk yang enak-enak kita lupa mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kondisi yang gak enak mengatakan inni askantu min dzurriyyati, saya ya Allah yang naruh di situ. Bukan ya Allah kan udah kau perintah, kamu yang nyuruh naruh di sana, urusin dong. Enggak, aku yang naruh ya Allah, aku yang naruh di sana. Tujuannya apa? Biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar mereka sebagian anak keturunanku yang tinggal di kota Mekah ini nanti jadi orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang ahli sholat. Itu yang menjadi pola pikir para anbiya wal mursalin, auliya was solihin, ahli sholat, ahli sholat. Makanya Nabi Muhammad SAW di akhir umurnya as-sholah, as-sholah,
yang diperintahkan kepada umatnya as-shalah, as-shalah, salat, salat, perhatiannya kepada salat 5 waktu. Makanya kita lihat para aulia was solihin perhatiannya pada salat luar biasa. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu taala anhu yang alhamdulillah tadi kita yasin tahlil maulid dipimpin oleh salah satu anak keturunan beliau. Habib Abdullah Haddad itu kalau mau ke mihrabnya untuk sholat, diajak salaman beliau menolak, diajak bicara beliau menolak. Beliau jalan saja dengan khusyuk ke tempat sholatnya, dari rumah ke tempat sholatnya. Memang dekat, nggak jauh, tapi nggak mau diajak bicara, nggak mau diajak berjabat tangan. Maka setelah itu ditanya, Habib, kenapa setiap kali mau sholat diajak jabat tangan? Nggak mau. Kenapa setiap kali mau sholat diajak bicara? Nggak mau. Jawaban beliau, mohon maaf, saya udah sholat sejak saya melangkahkan kaki ke tempat sholat. Saya sudah sholat, artinya persiapannya sholat itu mulai dari rumah. Sudah istihdhar, menghadap Allah Ta'ala, meniru kakeknya Sayyidina Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Wudhu, wajahnya pucat pasi seperti orang yang sakit hampir mati. Ditanya oleh orang, kenapa wahai cucu Nabi? Jawaban beliau, tahukah kalian sebentar lagi saya mau menghadap siapa? Saya mau hadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wudhunya udah khusyuk. Karena itu Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala mengatakan, siapa pengen khusyuk dalam sholatnya maka harus khusyuk dalam wudhunya. Kalau wudhunya khusyuk maka sholatnya pasti khusyuk. Kemudian perhatian lagi apa? Faj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Jadikan hati sebagian manusia mencintai mereka. Doa Nabi Ibrahim untuk anak cucunya. Maka yang masih keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam berbahagialah, absyir. Ini bukan seorang doa nih, doanya Nabi Ibrahim dalam keadaan yang susah, ya dalam keadaan terhimpit, yang dipikirkan anak cucunya gimana dicintai oleh masyarakat, agar anak cucunya dicintai oleh orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai sekarang siapa yang mencintai anak keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, ini adalah orang-orang yang istimewa, yang termaktub dalam Al-Quran, masuk dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuh sedikit tambahan. Satu lagi, insya Allah selesai kajian haul perdana, ya, haul perdana Kiai Kasful Anwar rahimahullah. Satu aja. Sekarang tentang Sahibul Haul. Kenapa saya pilih tema ini birrul walidain? Karena Kiai Kasful Anwar almarhum itu nggak pernah pamer aku ini, aku itu, aku nggak ada. Yang ada ayahku, abi, walidi. Kalau ketemu saya, walidi, ayahku dulu begini, ayahku. Semua yang dilakukan itu apa yang akan membuat cinta ayahku. Selalu ayahnya. Birrul walidain. Maka nggak hayal kalau beliau dicintai oleh banyak orang. Saya tuh kalau udah ketemu Kiai Kasful Anwar malu adanya. Ya seperti tadi disebutkan oleh beliau. Ya Abdullah mulai dawilah tadi, bagaimana kalau ngundang orang. Wasiat sama anak-anaknya juga, kalau ngundang orang sampaikan undangannya langsung. Padahal saya itu paling nggak suka didatengin orang. Untuk undangan, habis waktu cuma nemenin orang ngundang. Nggak suka nyusahin orang, ngapain ngundang saya harus datang-datang ke Solo jauh-jauh. Ya, harus capek-capek. Zaman sekarang kan bisa pakai WhatsApp selesai. Beb, gini ya, oke, saya selesai, udah cukup. Tapi Kiai Kasful Anwar, walaupun SMS saya, telepon saya bilang siap. Jawabannya, kapan antum ada di rumah? Ana mau datang. Nggak usah, udah cukup ini. Lah, ana mau datang. Maksa. Subhanallah, saya kira datang ada pengawalan gitu ya, dari murid-muridnya. Biasa kita ini kan kalau tenar dikit punya pengawal ya. Ya, tenar dikit punya rombongan, masya Allah. Gaum, jamaah gaum, datang bersama rombongannya, bersama bendera-benderanya kita ini. Ya, dia senang izhar gitu. Tapi kalau beliau sukanya mastur. Saya nanya, Yai, naik apa tadi? Kereta api. Masya Allah. Landing di mana kereta apinya? Stasiun Balapan. Tadi kesini apa? Naik beca. Zaman taksi, naik beca. Saya bilang, antum dari sini mau kemana? Ke tempat ukhti ya, apa saudaranya? Ada
Ukhtuh ya. Ke tempat ukhti, saudara perempuan saya dekat dari sini. Setelah itu langsung mau ke stasiun balapan lagi, balik ke Bangil. Dia ajal ngomong, ini undangannya. Siapa beliau? Saya ini anak kecil. Beliau ini orang tua sangat tua. Saya anak kecil, saya kan sangat muda. Ya sangat muda dibanding beliau. Beliau sangat tua, saya sangat muda. Nah, ngapain sampai datang ke Solo cuma mau ngasihkan undangan? Karena al-ilm, beliau tuh orang yang sangat perhatian sama ilmu. Ilmu itu didatangi. Jangan biarkan ilmu datang, tapi ilmu harus didatangi. Maka wujudnya beliau mendatangi, beliau datang ke setiap orang yang diundang. Nabi Musa alaihissalam butuh ilmu, mau ketemu Nabi Khidir alaihissalam, nggak ngomong sama Allah, ya Allah datangkan Khidir ke sini. Bisa Nabi Musa kalimullah, tapi Nabi Musa nanya, di mana tempatnya Khidir? Saya mau datangi. Saya mau datangi. Wa in kana Musa, meskipun Musa alaihissalam pangkatnya menurut strata derajat kenabian jauh lebih tinggi dari Nabi Khidir alaihissalam. Kalimullah, Nabi Musa alaihissalam, tapi suruh datang. Adabnya beliau, saya akan mendatangi Khidir dimanapun berada. Terus Allah kasih alamat yang mudah. Dah, Khidir akan standby, nanti ketemuan di sini gitu. Enggak. Allah kasih alamatnya, kalau kita yang dikasih puyeng itu. Kita himah-himah nggak jelas begini. Ya himah-himah nggak jelas. Ini himahnya aulia beda. Himatul rijal taqla'ul jibal. Semangatnya wali itu dengan semangatnya kalau mau pindah gunung bisa. Gunung pindah bener itu semangatnya wali. Semangat kita udah kita begini-begini kan yang nggak geser-geser. Yang nggak geser. Ini aulia usolehin. Nabi Musa alaihissalam ini luar biasa semangatnya. Tapi urusan sama Nabi Khidir alaihissalam apa kata Allah Ta'ala? Susuri tepi laut. Nanti ada pertemuan dua laut. Nanti di situ kamu ketemu Khidir. Nah, petunjuknya gimana petunjuknya nih? Biar tahu pertemuan dua laut itu di mana. Petunjuknya gimana? Petunjuknya sesuatu yang mustahil. Mustahil, enggak masuk logika. Makanya please jangan suka-suka yang muda-muda ini mengandalkan logika. Logika dipakai tapi jangan diandalkan, taruh di belakang iman. Iman dulu yang di depan. Logika ini belakangan. Logika ini kan kalau setan yang bisikin bukan logika lagi, logi setan. Naudzubillah min dzalik. Allah kasih tahu Nabi Musa, nanti ikan asin yang kamu goreng itu, yang mati, yang asin yang kamu goreng, kalau dia kena air laut, dia hidup lagi di situ. Kamu akan ketemu Khidir alaihissalam. Saya mau nanya, coba ini kita dikasih alamat begitu ngomong apa? Gimana mungkin ikan mati sudah digoreng hidup lagi? Berarti mustahil ketemu, tidak mungkin ini. Tapi Nabi Musa siap, ajak teman satu, yuk jalan. Kita tidak akan berhenti berjalan sampai ketemu. Dan begitu udah capek, Nabi Musa ngomong, laqad laqina fi safarina hadza nasoba. Nabi Musa ini ahli travel, biasa jalan. Tidak kenal kata lelah, capek, nggak kenal. Bani Israel diajak jalan kaki, iya nyebrang laut, nggak kenal kata lelah. Nyari Nabi Khidir alaihissalam sampai ngomong, laqad laqina fi safarina hadza nasoba. Kesel aku, capek betul ini. Perjalanan ini melelahkan benar. Yuk makan, yuk makan dulu. Di situ akhirnya ketemu Nabi Khidir alaihissalam. Ikhwani rahimakumullah. Ternyata Syekh Kasul Anwar rahimahullah bekti sama orang tuanya, hormat sama ilmu, ngabdi sama ilmu. Hasilnya masya Allah. Kalau menyelenggarakan hal leluhurnya, masya Allah. Siapa yang nggak datang? Baik pejabat langit, pejabat darat datang semua. Ya, pejabat langit, pejabat darat datang semua. Yang kelihatan mata, nggak kelihatan mata, datang semua. Kenapa? Karena leluhurnya di alam sana ngajak teman-temannya. Yo datang, yo datang. Gerakan semuanya. Al-haqna bihim. Kami Allah yang menyusulkan dia dalam pangkat leluhurnya. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Ya, barokah. Pesan saya untuk yang muda-muda ya, yang muda-muda please jangan sombong. Jangan sombong, ini ngomong ke diri sendiri ya, sama bapakmu, ibumu jangan sombong, tidak ada berkahnya. Jangan merasa bapakku bodoh, aku alim. Kamu jadi alim karena bapakmu. Tidak ada bapakmu, kamu nggak wujud ke muka bumi ini. Nggak ada ibumu, kamu nggak ada. Lashe, kamu bukan siapa-siapa, kan tidak akan jadi apa-apa. Maka orang tua nomor satu. Berkahnya ilmu kalau kita niatkan untuk menyenangkan orang tua.
Saya berdiri di sini hanya untuk menyenangkan orang tua saya. Ayah saya, ibu saya. Alhamdulillah ayah saya, ibu saya, dia punya ayah, punya ibu. Kakek nenek saya, ya punya ayah, punya ibu. Terus ke atas, ada Nabi Muhammad SAW. Terus ke atas, ada Nabi Ibrahim AS. Terus ke atas, ada Nabi Adam AS. Masya Allah nih, banyak leluhur saya akan seneng kalau saya niatkan untuk menyenangkan orang tua. Nah antum kalau mau barokah, senangkan orang tua masing-masing. Yang sering terjadi adalah Masya Allah, takdimnya sama guru luar biasa, tapi penghinaan sama orang tuanya luar biasa juga. Orang tuanya datang nggak disambut, gurunya datang langsung diangkat, dijunjung, dicium, digigit, bahkan Masya Allah dicari sandalnya. Orang tuanya sandalnya di mana? Ditanya, sandal bapak di mana? Nggak tahu. Ayah tadi tarik di mana? Nggak ada perhatian sama sekali. Nggak akan barokah kalau seperti itu. Hormati ulama, hormati habaib, hormati kiai, hormati ahlul ilm, hormati keturunannya orang-orang yang soleh. Wa in kana, meskipun belum punya ilmu, hormati semuanya. Tapi jangan lupa hormati orang tuamu. Itu kedepankan bersamaan dengan menghormati mereka semua. Hakadha wal minkum asyraqal badru alaina waqtafa badru tamami mithla husni ma ra'ayna fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna bilika khairil anami wablighil mukhtara anna min salatin wassalami walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Al-Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus. Mudah-mudahan kita memahami dan bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya talqin zikir yang akan dimintakan kepada Al-Habib Muhammad Bagir bin Saleh Maulad Dawilah. Kemudian dilanjutkan dengan ziarah mukhtasarah yang akan dipimpin oleh Al-Habib Ibrahim bin Muhammad Ba'bud. Setelah itu selesai. Atas nama keluarga besar Kiai Haji Muhammad Kashful Anwar Syarwani Abdan, yaitu Al-Ustaz Muhammad Lutfi Hakim dan Al-Ustaz Muhammad Minanur Rahman dan saudari-saudari beliau berdua, mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وإن شاء الله نبعث لنا من إنسان من غانمين من المحمودين مرزوقين موفقين للخيرات دافع للشر ذلك لخير جامع خيرات الدنيا والآخرة مع كمال الشفاء ودفع البلاء ونصر الأعداء وقبول الدعاء وتحجيل الإجابة بحد السيد المجتبى وبنية الفتوح ونوح صلاح القلب والروح وتوبة النصوح وسيد المطلوب السليم والمعنوي والحسي وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل ويرزقنا رزقا طيبا واسعا مباركا هنيئا يغننا بعمل سواك ونستعينه على رضاك ولا تعذبنا عليه وطول عمر مرضاتك وسلامة في الدارين فرجا عاجلا مخرجا من كل شدة وشفاء ونصرا عزيزا وشفاء من كل داء وسقم. على هذه النية والنية الصالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim.
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم حق الفاتحة الفاتحة يا الله بك أنزل حاجتنا وأنت أعلم بها فاقضي حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين بالقبول. Untuk ziarah mukhtasarah hadirin diminta untuk berdiri tapi tetap di tempat, cukup menghadap ke arah kubah di belakang. Para habaib fadhal dan para ulama. Jadi supaya tidak bergerombol di belakang, tetap di tempat tapi menghadap ke belakang. Allahumma salli ala nabi.